Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan final praktek kewirausahaan. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Ada saya sendiri, Sofia Nurul Hakimah. Yang kedua ada Siti Indah Utami. Yang ketiga ada Husnul Khotimah. Dan yang terakhir ada Rifansa. Yang selanjutnya adalah modal dan juga alasan mengapa kami memilih kedua produk tersebut. Modal dari kedua produk tersebut berasal dari dana pribadi, yaitu setiap anggota kelompok memberikan iuran dana sebesar Rp50.000. Kemudian dana yang terkumpul adalah Rp200.000 dan kami kelola untuk dibagi dua. Yang pertama untuk modal badas, yang kedua untuk modal gelang star. Kemudian alasan kami memilih kedua produk tersebut adalah karena yang pertama, modal yang digunakan untuk membuat kedua produk tersebut yaitu badas dan juga gelang star tidak terlalu banyak, dalam artian cukup dan kami mampu dalam menyediakan modal untuk kedua produk tersebut. Yang kedua produk tersebut memiliki peminat yang lumayan banyak. Yang ketiga, pemasaran dari kedua produk tersebut tidak terlalu sulit. Kelompok kami membuat dua jenis usaha, yaitu produk berupa makanan dan juga produk jasa berupa pembuatan gelang. Produk makanan ini kami beri nama badas, di mana singkatan dari bakso pedas. Bidang kuliner merupakan ladang bisnis yang banyak menarik minat banyak orang, karena makanan merupakan kebutuhan primer manusia. Belum lagi zaman sekarang banyak orang yang malas untuk memasak karena kesibukan kerja ataupun kesibukan lainnya. Oleh karena itu, kelompok kami membuat usaha dalam bidang makanan atau bidang kuliner ini yang berbahan dasar bakso. Jenis makanan badas ini merupakan jenis makanan basah. Produk kedua merupakan produk jasa berupa pembuatan gelang. Bidang ini menarik minat kelompok kami karena zaman sekarang banyak orang yang cenderung mulai mengikuti tren, dan banyak juga remaja yang tampil fashionable dengan berbagai aksesoris seperti gelang, kalung, dan lain sebagainya. Kelompok kami membuat produk berbahan dasar tali Korea dan nama produk ini kami beri nama gelang star. Gelang star ini sangatlah cocok dipakai untuk remaja karena aksesorisnya simple. Kemudian untuk job desk dari masing-masing anggota adalah saya sendiri, Sofia Nurul, di bidang pemasaran, Siti Indah Utami di bidang produksi, Husnul Khotimah di bidang keuangan, dan juga Rifansa di bidang penyediaan. Dalam bidang pemasaran, saya bertugas untuk memasarkan produk ke konsumen dan menarik minat beli konsumen dengan membuat berbagai video yang menarik dan juga membuat pamflet. Dalam bidang produksi, Utami bertugas untuk menghandle semua kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan kedua produk, yaitu gelang dan juga badas. Dalam bidang keuangan, Husnul bertugas untuk menerima pemasukan dan juga pengeluaran, kemudian dicatat dalam pembukuan untuk nanti dicari laba ruginya. Dalam bidang penyediaan, Rifansa bertugas untuk menyediakan alat dan juga bahan yang berkaitan dengan produksi kedua produk tersebut. Survei pasar. Dalam mendirikan sebuah usaha ataupun bisnis pasti banyak memiliki pesaing. Maka dari itu, sebelum membuat atau mendirikan sebuah usaha atau bisnis, pengusaha harus menyurvei pasar terlebih dahulu. Dalam hal ini, survei pasar yang kelompok kami lakukan adalah menganalisis terkait apa yang konsumen inginkan saat ini. Misalnya bentuk gelang seperti apa yang sedang diminati saat ini, dan juga
Untuk badas, rasa seperti apa yang pas dan cocok di lidah konsumen. Kemudian pengemasannya itu seperti apa yang dapat menarik minat konsumen. Selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar sendiri merupakan strategi yang dilakukan oleh pengusaha dengan membagi kelompok konsumen ke dalam beberapa kategori. Kami membagi konsumen menjadi dua jenis segmentasi pasar, yaitu segmentasi geografis dan segmentasi demografis. Segmentasi geografis kami mengutamakan konsumen di wilayah Magelang, sehingga sistem pembelian dapat menggunakan sistem COD. Kemudian untuk segmentasi demografi sendiri, kami mengarah konsumen remaja untuk produk gelang dan masyarakat umum semua kalangan untuk produk badas atau bakso pedas. Kemudian target pasar. Target pasar merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan suatu perusahaan untuk membeli produk yang ditawarkan. Target pasar badas atau bakso pedas usaha kami yaitu teman-teman mahasiswa Universitas Tidar dan masyarakat umum sekitar. Kemudian untuk target pasar gelang star kami yaitu sama juga teman-teman mahasiswa Universitas Tidar dan masyarakat umum sekitar. Selanjutnya, positioning market atau posisi pasar. Positioning sendiri merupakan penentuan posisi pasar dengan kata lain atau strategi pemasaran yang berfokus pada penciptaan citra atau persepsi unik dari suatu merek, produk, atau layanan di benak konsumen. Dalam positioning market atau posisi pasar, kami lebih memfokuskan pada poin harga produk dan layanan, di mana produk-produk yang kami tawarkan, baik gelang star maupun badas atau bakso pedas, dijual dengan harga yang terjangkau dengan tujuan untuk mendapatkan minat beli pelanggan. Layanan yang kami berikan sudah maksimal dengan adanya sistem COD yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Untuk selanjutnya, progres penjualan, yaitu progres penjualan badas atau bakso pedas. Penjualan badas sudah close order bertanggal 13 November 2021 kemarin. Kami melakukan open order badas selama 2 minggu. Untuk penjualan sendiri kami lakukan yaitu hari Sabtu dan Minggu. Dengan rincian penjualan, minggu pertama kami berhasil menjual sebanyak 38 pages. Terus untuk minggu kedua kami berhasil menjual sebanyak 9 pages. Jadi kami telah berhasil menjual sebanyak 47 pages. Untuk progres penjualan gelang star sendiri yaitu gelang star ready setiap hari. Sejak tanggal 7 November 2021 hingga saat ini kami berhasil menjual gelang sebanyak 15 pages. Kami untuk close ordernya hari ini tanggal 20 November 2021. Oke, baik. Selanjutnya yaitu modal awal. Modal merupakan dana yang dimiliki oleh perusahaan atau pengusaha sebelum benar-benar mendirikan bisnis atau usaha. Nah, dalam praktik kewirausahaan ini, kami menggunakan modal pribadi di mana setiap anggotanya itu ada iuran sebanyak atau sebesar 50.000 per orang. Jadi totalnya karena kita di sini ada 4 anggota kelompok, jadi ada 200.000 modal awal dari kelompok kami. Nah, dari 200.000 itu nanti kita bagi menjadi 2. Yang pertama untuk modal dari badasnya sendiri itu sebesar 150.000 dan untuk gelang star itu 50.000. Jadi total modalnya kita atau modal awalnya kita ada 200.000 yang dibagi menjadi 2. Nah, selanjutnya yaitu untuk modal akhir.
Jadi teman-teman bisa lihat ya di PPT ini di atas. Untuk badas sendiri modal awalnya yaitu 150.000. Nah, untuk biaya-biaya yang kemarin kita keluarkan untuk membeli peralatan atau bahan yang dibutuhkan itu sebesar Rp129.500. Nah, jadi sisa modalnya kita itu ada 20.500. Nah, dari biaya-biaya itu kita kemudian kelola bakso pedasnya itu. Nah, alhamdulillah kemarin untuk minggu pertama itu kita bisa menghasilkan Rp190.000, dan juga untuk minggu kedua kita berhasil mendapat Rp45.000. Jadi total kas atau persediaan uang dari hasil penjualan ini dan juga sisa dari modalnya itu kita ada Rp255.500. Nah, itu untuk yang badasnya atau bakso pedas. Nah, untuk yang gelang star di sini kita modal awalnya itu ada Rp50.000. Dari Rp50.000 kita belanja untuk keperluan gelang star itu kita habis Rp11.000. Jadi sisa modalnya itu ada Rp39.000. Nah, alhamdulillah juga dari penjualan kemarin minggu pertama sampai minggu kedua itu kita berhasil mendapatkan uang dari penjualan itu sebesar Rp30.000. Jadi total kas yang ada di kita dari hasil penjualan gelang star itu ada Rp69.000. Nah, selanjutnya yaitu neraca keuangan ya, teman-teman bisa lihat di PPT di atas. Jadi untuk aktiva di sini ada aktiva lancar sama aktiva tetap. Nah, karena tidak ada aktiva tetap, jadi di sini kami hanya mencantumkan aktiva lancarnya aja yang berupa kas. Nah, ini ada totalnya Rp324.500. Itu untuk kas yang kita dapat dari badas dan juga dari gelang star. Nah, untuk pasifanya di sini ada kewajiban dan modal. Karena kemarin kita full menggunakan modal, tidak ada pinjaman atau hutang ke pihak lain, jadi untuk kewajibannya kita tidak ada. Jadi kita langsung ke modalnya itu. Nah, modal awalnya itu kemarin ada 200.000, laba yang kita dapat dari badas dan juga gelang star itu ada Rp124.500. Jadi modal akhirnya kita ada Rp324.500. Jadi total pasifanya itu ada Rp324.500. Jadi itu sudah balance antara aktiva dan juga pasifanya. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana alur proses pembuatan badas atau bakso pedas. Yang pertama, cuci bersih semua bahan yang ada. Yang kedua, buatlah bumbu halus dengan mencampurkan bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit, dan cabai merah. Kemudian, haluskan menggunakan blender. Siapkan wajan dan panaskan minyak. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tunggu sampai matang dan mengeluarkan warna kemerahan. Kemudian masukkan bakso ke dalam bumbu yang sudah matang. Aduk bakso hingga bumbunya merata dan tunggu sebentar, dan masukkan air secukupnya agar bakso dan bumbunya tidak kering atau gosong. Kemudian cicip bakso dan pastikan rasanya sudah sesuai. Setelah rasanya sudah sesuai dan bumbunya meresap, bakso siap untuk dikemas. Pengemasan. Yang pertama, siapkan mika untuk kemasan badas. Yang kedua, kemudian hias menggunakan selada, tomat, dan timun yang sudah dipotong sesuai keinginan dan ditata rapi. Selanjutnya, masukkan bakso ke dalam mika. Agar lebih menarik, taburkan bawang goreng dan daun seledri di atas bakso. Tutup mika dan badas siap untuk dijual. Yang selanjutnya akan saya jelaskan alur proses pembuatan gelang star. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang terdiri dari gunting, tali Korea, kemasan, dan korek. Yang kedua, potong tali sepanjang 40 cm, lalu ikat tali seperti pada gambar di samping. Yang keempat, untuk kemasannya siapkan plastik kemasan dan print logo produk gelang star.
Pengemasannya, yang pertama siapkan peralatan seperti plastik, gelang yang sudah jadi, label, dan staples. Yang kedua, kemudian masukkan terlebih dahulu label ke dalam plastik, lalu gelang yang sudah jadi dimasukkan. Setelah itu gulung plastik sisa dan selanjutnya di staples agar lebih rapi. Yang selanjutnya gelang star sudah siap dijual. Lalu kemudian ini foto produk yang sudah jadi dari produk badas kami dan gelang star. Baik, yang selanjutnya yaitu di sini ada dokumentasi penjualan. Jadi untuk penjualan dari badas dan juga bakso pedas dan juga gelang starnya itu kita menggunakan pemesanannya menggunakan sistem PO, dan untuk penjualan atau distribusinya itu kita menggunakan COD. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar ini ada beberapa dokumentasi. Sebenarnya ini masih banyak juga untuk dokumentasi karena tidak cukup semuanya, jadi kita hanya memilih beberapa saja. Jadi di sini untuk sasarannya juga kita tidak hanya dari teman seangkatan, tapi juga ada dari kakak tingkat ataupun adik tingkat, dan juga ada dari ormawa-ormawa lain seperti itu. Jadi di sini kita juga memanfaatkan kenalan kita untuk bisa membeli produk dari kita seperti itu. Karena kalau kita melihat pemasaran seperti itu, kenalan seperti itu juga sangat penting karena nantinya akan membantu kita dalam pendistribusiannya juga. Selain itu kita juga ada promosi juga melalui status WA atau story WA. Di situ kita juga mengupdate terus produk-produk yang kita jualkan, baik itu untuk bakso pedas dan juga untuk gelang starnya itu. Selanjutnya di sini ada dokumen review. Jadi di sini kita juga meminta konsumen yang sudah membeli produknya kita itu untuk memberikan testing bagaimana respon mereka terhadap produk yang kita jualkan. Nah, di sini untuk reviewnya juga sebenarnya itu banyak sekali, tapi karena tidak bisa memasukkan semua, jadi kita hanya memilih beberapa saja. Jadi pada intinya itu untuk review dari bakso pedasnya itu mereka suka karena di sini kita dalam rasanya itu tidak terlalu pedas dan tidak manis seperti itu, jadi udah pas. Cuma karena selera dari pelanggan juga berbeda-beda, jadi ada masukan dari konsumen itu untuk ada level-level seperti itu kan. Tapi karena keterbatasan kita juga dan kita hanya satu kali produksi, jadi tidak memungkinkan untuk menambahkan level seperti itu karena kita sistemnya juga produksi massal. Jadi untuk saran untuk ada level-level seperti itu mungkin untuk kedepannya akan kami pertimbangkan, tapi dalam praktik kewirausahaan ini kita memproduksinya secara massal, jadi untuk level pedasnya itu kita belum ada seperti itu. Tapi kalau untuk rasa seperti itu dari mereka sudah menyampaikan mereka suka dan enak seperti itu. Dan untuk yang gelang star mereka juga menyampaikan bagus, untuk gelangnya itu bagus, rapi, pembuatannya juga rapi, dan saran dari mereka itu karena di sini kita gelangnya itu polos ataupun tidak ada huruf ataupun aksesoris, jadi mereka ada yang memberikan masukan itu untuk ada seperti aksesoris ataupun nama inisial seperti itu. Kalau misalkan bisa dilihat di sini, ini salah satu contoh gelangnya. Di sini kan polosan seperti itu ya. Jadi mereka pengennya ada seperti inisial, misalkan nama depannya H atau apa seperti itu. Nah, itu buat masukan dari mereka juga akan kami pertimbangkan untuk kedepannya. Jadi secara keseluruhan untuk dokumen review ini dari mereka itu sudah puas dengan produk yang kami tawarkan. Yang selanjutnya di sini
kelompok kami akan mencoba menjawab dua pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah bisnis ini akan dilanjutkan oleh kelompok setelah mata kuliah KWU 2 ini berakhir. Jadi dari kelompok kami untuk yang bakso pedasnya itu memang untuk saat ini belum dilanjutkan karena keterbatasan dari kelompok kami yang tidak berdomisili di Magelang dan rata-rata jauh rumahnya. Jadi untuk bisa berkumpul jadi satu seperti itu kemungkinan belum bisa. Jadi untuk bakso pedasnya kami skip dulu atau tidak dilanjutkan lagi. Tapi mungkin untuk kedepannya kalau misalkan sudah bisa masuk secara online offline dan kita bisa berkumpul, nanti kita bisa mempertimbangkan itu lagi kalau memang permintaan dari konsumennya itu lumayan banyak seperti itu. Nah, tapi untuk yang gelang star dari kelompok kami itu bersedia untuk lanjut karena gelang star ini kan sifatnya permanen juga dan itu bisa dijual sampai kapanpun. Jadi untuk gelang star dari kelompok kami tetap akan menjalankan usaha ini. Selain itu juga peminat dari gelang star ini juga lumayan banyak dan juga harga yang kami tawarkan pun cenderungnya lebih murah seperti itu. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah ada rencana pengembangan lebih lanjut dari bisnis ini? Jika iya, jelaskan ide pengembangan tersebut. Jadi kalau yang bakso pedas itu kan memang kita belum lanjut, tapi kalau untuk gelang starnya itu untuk pengembangannya itu kita akan menerima saran dari pelanggan yang tadi itu, di mana mereka menginginkan untuk adanya aksesoris ataupun inisial nama. Nah, itu nanti kita untuk kedepannya akan menyediakan nama-nama atau inisial nama sesuai dengan requestan dari mereka. Jadi pengembangan dari kelompok kita untuk gelangnya itu nanti akan ditambahkan variasi yang lain dan juga warna yang lain seperti itu. Mungkin cukup dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.